Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malatus Soleha dengan NIM 2203028 ingin menjelaskan beberapa tentang mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama yaitu kenapa di disk hanya ada drive C dan D, tidak ada drive A dan B. Di komputer biasanya ada beberapa partisi atau drive dan dua drive yang paling umum, yaitu C dan D. Sementara A dan B secara historis A dan B digunakan untuk floppy disk. Seiring berkembangnya teknologi, floppy disk sudah tidak digunakan lagi, sehingga huruf A dan B sudah tidak relevan dan tidak dapat digunakan lagi. Maka dari itu, drive C lah yang menjadi standar untuk hard disk pertama yang terdeteksi oleh sistem organisasi dan oleh sistem operasi. Kemudian, drive D seringkali digunakan untuk partisi kedua pada hard disk atau untuk drive eksternal seperti flash disk, CD, ataupun DVD. Oleh karena itu, sistem modern sudah tidak lagi menggunakan drive A dan B untuk floppy disk, sudah jarang digunakan karena perkembangan teknologi semakin meningkat. Maka drive C dan D menjadi standar untuk drive komputer saat ini. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja prosesor, RAM, dan hard disk. Yang pertama yaitu prosesor atau biasa dikenal dengan kata CPU. Ini CPU adalah otak komputer yang melakukan sebagian besar pemrosesan data. Cara kerjanya yaitu prosesor mengambil instruksi dari memori atau RAM berdasarkan alamat yang ditentukan. Kemudian, instruksi yang diambil diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dilakukan oleh prosesor. Kemudian, prosesor menjalankan instruksi tersebut, baik itu perhitungan matematika, pengambilan data dari RAM, atau perintah lainnya. Nah, hasil dari instruksi yang dieksekusi disimpan kembali atau ke lokasi lain dalam memori. Kemudian yang kedua yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. Adapun cara kerjanya yaitu ketika program dijalankan, data dan instruksi akan dimuat dari hard disk ke RAM. Dari hard disk ke RAM untuk akses yang lebih cepat. Prosesor dapat mengakses data di RAM dengan sangat cepat dibandingkan dengan hard disk, sehingga mempercepat kinerja aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu bagian hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Adapun cara kerjanya yaitu data disimpan secara permanen di hard disk, baik dalam bentuk magnetik ataupun memori ataupun flash memori. Yang kedua yaitu saat komputer dihidupkan, sistem operasi dan aplikasi dimuat dari hard disk ke RAM. Interaksi dari ketiga komponen ini, yang pertama yaitu prosesor meminta data atau instruksi dari RAM. Kemudian, RAM memberikan data atau instruksi yang diperlukan untuk proses. Jika tidak ada data di RAM, prosesor meminta data ke hard disk untuk dimuat ke RAM lagi. Setelah pemrosesan selesai, hasil akan disimpan kembali di RAM atau di hard disk sesuai kebutuhan.
Dengan interaksi yang efisien di antara tiga komponen ini, komputer dapat menjalankan aplikasi dan memproses data dengan cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu ubahlah bilangan tersebut menjadi bilangan biner. Nah, yang dimaksud dengan bilangan biner di sini adalah bilangan biner adalah sistem yang hanya menggunakan dua simbol, yaitu 1 dan 0. Nah, bilangan biner ini semuanya berjumlah 225. Nah, diantaranya yaitu 5. Angkanya yaitu 128, 64, kemudian 32, kemudian 16, kemudian 8, 4, 2, dan 1. Hasil dari ini 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 adalah hasilnya 225. Angka ini merupakan angka ini berasal dari satu, satu. Nah, dari simbol satu ini. Kenapa bisa dapat menghasilkan 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 4, 1, 2, 8, yaitu berasal dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan sampai 2 pangkat 7. Nah, selanjutnya yaitu mari kita ubah bilangan ini menjadi bilangan biner. Kita akan ubah bilangan ini menjadi bilangan biner, yaitu 152. Angka manakah yang dijumlahkan bisa dapat 152, yaitu di sini kita bisa menambahkan 128 ditambah 8, hasilnya 136. 136 ditambah 16 sama dengan 152. Nah, kita di sini bisa menyimbolkan 1001, 1000. Nah, kita ambilnya dari 128, angkanya 1. Kemudian 64 karena kita tidak mengambilnya maka dikasih 0. 0 itu artinya simbolnya false. Kemudian 0, kemudian 1 karena kita mengambil angka 16. Kemudian kita mengambil 1 lagi karena kita mengambil angka 8. Kemudian selanjutnya 0. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu 176. Nah, kita di sini mengambil angka jumlahan 128 ditambah 32 sama dengan 160. 160 ditambah 16 sama dengan 176. Nah, di sini simbolnya yaitu 1011 0000. Jadi bilangan biner 176 sama dengan 10110000. Jelaskan bagaimana proses pengiriman data atau gambar. Nah, yang pertama itu pengirim. Pengirim menerima data atau gambar yang ingin dikirim. Data ini biasanya dalam bentuk format digital atau bit. Kemudian, data ini diproses dan dikodekan sesuai kebutuhan untuk pengiriman. Data ini dikonversi dari bit ke sinyal analog. Modulasi data biner atau bit
diubah menjadi sinyal analog melalui proses yang disebut dengan modulasi. Nah, sinyal analog yang telah dimodulasi kemudian dikirim melalui media transmisinya. Kemudian, setelah itu, penerima menerima sinyal analog yang dikirim dari pengirim. Sinyal analog kemudian diubah kembali menjadi sinyal digital atau digital bit dengan melalui proses demodulasi. Selanjutnya yaitu Aisyah mendapatkan sebuah flash disk di pasar dengan kapasitas 128 GB. Lalu Aisyah membawa pulang flash disk itu, kemudian Aisyah mengisi flash disk itu dengan 3 folder, yaitu yang pertama tugas sebanyak 2.396 MB, kemudian folder kedua yaitu 9.176.839 byte, kemudian folder ketiga yaitu foto sebanyak 666.666 kilobyte. Nah, yang jadi pertanyaannya itu berapa sisa kapasitas flash disk Aisyah dalam 1 byte? Mari kita jawab. Nah, ditanyakan tadi berapa sisa kapasitas flash disk Aisyah dalam satuan byte. Nah, tadi diketahui 128 GB dikali 1024 dikali 1024 dikali 1024. Nah, 1024 di 3 kali diambil dari sini. Megabyte turun ke byte. Jadi turun 3 kali 1, 2, 3. Maka dari itu 128 dikali 1024 dikali 1024 dikali 1024, maka hasilnya yaitu 138.438.953.472 byte. Kemudian untuk tugas sebanyak 2.396 mega mega megabyte akan dikonversikan ke byte. Maka dari itu kita turun 2, berarti kita mengalihkan 2 kali. 2.396 dikali 1024 dikali 1024 sama dengan 2.526.386.096 byte. Kemudian untuk foto di sini dengan satuan kilobyte. Jadi kita hanya mengalihkan 1 kali, yaitu 666.666 kilobyte kali 1024 sama dengan 682 juta 685.984 byte, sehingga 200 sehingga hasil ini kita jumlahkan semuanya. 2.538.386.096 ditambah 9.176.893 ditambah 682.665.984 byte sama dengan 3.209.230.973 byte. Kemudian hasil dari itu kita kurangi dari jumlah flash disk. Jumlah flash disk sama dengan 137.438.958 58.472 dikurang 3 miliar 209 juta
230.973 sama dengan 134.734.429.499 Maka dari itu, eh, sisa kapasitas flash disk Asia dalam satuan byte adalah 134.234.722.499 byte. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.